Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lilitas Tanggang dengan NIM 240906060. Di sini saya akan melakukan pendekatan bercerita atau storytelling mengenai budaya hukum dan budaya politik di Indonesia dengan contoh kasus korupsi dana bantuan sosial. Saudara-saudara, hari ini saya akan menceritakan dua hal yang sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara kita: budaya politik dan budaya hukum. Dua aspek ini meskipun berbeda, namun memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi. Mari kita mulai dengan budaya politik. Budaya politik adalah bagaimana masyarakat memandang, memahami, dan berperilaku dalam sistem politik yang ada. Di Indonesia, sistem politik memiliki dinamika yang unik. Di satu sisi, nilai-nilai luhur dan Pancasila menjadi landasan kehidupan berbangsa. Namun di sisi lain, seringkali praktik politik diwarnai oleh pragmatisme, patronase, dan sayang korupsi. Korupsi merupakan contoh nyata dari bagaimana budaya politik menyimpang dari idealisme yang seharusnya. Kita tentu masih ingat dengan kasus besar yang melibatkan salah satu lembaga pemerintahan, yakni korupsi dana bantuan sosial. Uang yang seharusnya digunakan untuk masyarakat kecil justru disalahgunakan oleh oknum untuk kepentingan pribadi. Ini merupakan cerminan dari bagaimana budaya politik yang mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan kolektif. Lalu, bagaimana dengan budaya hukum? Budaya hukum adalah bagaimana masyarakat memandang dan memahami hukum yang ada. Di negara kita, hukum seringkali dianggap sebagai teks di atas kertas. Kita masih sering mendengar tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ketika seorang pencuri ayam mencuri dikenai hukuman berat, sedangkan koruptor yang menggelapkan miliaran uang diberikan kesempatan remisi, apa yang kita dapat simpulkan? Bukankah ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan hukum? Saudara-saudara, mari kita kembali kepada kasus korupsi bansos tadi. Ketika kasus korupsi bansos tadi terungkap, masyarakat marah, kecewa, dan mempertanyakan keadilan. Namun apa yang terjadi? Vonis yang terjadi kepada pelaku utama seringkali dianggap terlalu ringan. Selain itu, dalam banyak kasus korupsi, aset yang dikembalikan kepada negara tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh rakyat. Nah, inilah tantangan besar kita, saudara-saudara. Ketika budaya politik yang masih permisif terhadap praktik korupsi dan budaya hukum yang belum sepenuhnya tegas dalam menegakkan keadilan. Ketika budaya politik masih melakukan kompromi dengan nilai-nilai moral dan budaya hukum yang belum memberikan efek jera, maka siklus ini akan terus berulang. Namun harapan itu masih ada, saudara-saudara. Kita sudah melihat bagaimana masyarakat kritis terhadap kasus-kasus hukum dan gerakan-gerakan anti korupsi yang dipelopori oleh generasi muda, yang menunjukkan tidak semua orang diam terhadap ketidakadilan. Kita juga memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi yang dengan segala dinamikanya tetap menjadi garda terdepan melawan kasus korupsi di Indonesia. Saudara-saudara, perubahan ini tidak akan datang dengan sendirinya. Budaya politik yang sehat harus memiliki pemimpin yang berintegritas. Budaya hukum yang adil harus memiliki penegak hukum yang berani dan tidak pandang bulu. Dan kita sebagai masyarakat harus terus bersuara, terus mengawal, dan terus berharap. Karena sejatinya, perubahan budaya politik dan budaya hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemerintahan dan lembaga hukum. Ini semua menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan keadilan dalam setiap langkah. Mari kita membangun masyarakat Indonesia yang lebih adil, lebih bersih, dan lebih bermartabat. Terima kasih.